Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kebun Teras Ana, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang sebagian dari kita merasa tidak nyaman saat melihat tumpukan cacing. Terlebih jika jumlahnya mencapai ratusan dan mereka menggeliat di sekitar sisa makanan yang hampir membusuk. Mungkin hanya sebagian dari kalian yang mengambil kesempatan untuk membuat kompos cacing atau vermicomposting. Saya membutuhkan waktu setidaknya 4 bulan untuk mendapatkan kompos yang penuh dengan kotoran cacing dan sebagian besar tumpukan limbah dapur yang saya berikan sudah tidak tampak lagi bentuknya. Ini adalah saat yang tepat untuk memanen kotoran-kotoran mereka. Kompos cacing atau vermicomposting adalah pupuk yang berasal dari kotoran cacing. Pembeda dengan metode kompos lainnya adalah ini menggunakan cacing sebagai starternya. Cacing tanah mampu mengubah bahan organik yang dimakan menjadi kotoran cacing dan urin. Ini merupakan pupuk alami yang baik. Kotoran cacing tanah mengandung nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Dengan banyaknya unsur hara dalam kotoran cacing, kompos yang dihasilkan dengan metode ini memberikan manfaat yang sebanding dengan pupuk untuk tanaman. Kotoran cacing tanah lebih banyak mengandung mikroorganisme dan unsur hara yang mudah larut, sehingga dapat diserap secara langsung oleh tanaman. Ciri kotoran cacing yang dapat kita amati adalah mereka berwarna hitam atau lebih gelap dari warna tanah, berbentuk bulat memanjang dan berukuran kecil, tidak berbau, bersuhu dingin. Saat meremas tumpukan kotoran cacing, ini terasa lembut, empuk, dan sangat remah. Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe. Terima kasih. Langkah berikutnya, setelah memastikan bahwa kompos telah siap dipanen adalah membuka wadah dan meletakkannya di bawah sinar matahari. Hal ini dilakukan agar cacing yang berada di permukaan menggali tanah lebih dalam, sehingga saat kita mengambil kotoran mereka, cacing tersebut tidak ikut terambil dan alat yang kita gunakan tidak melukai mereka. Gali secara perlahan, sedikit demi sedikit, lalu sendok kotoran cacing dan letakkan di wadah yang telah kita siapkan. Tidak jarang kita akan menemukan kecambah biji dari limbah dapur yang kita masukkan. Ini memberikan pemahaman kepada saya jika cacing tidak memakan sesuatu yang hidup. Terkadang saya mendapati keluhan terkait cacing yang cenderung merugikan. Mungkin ini memang akan merugikan jika kita membuat mereka kelaparan, sehingga cacing tersebut justru menyerang tanaman kita sebagai bentuk bertahan hidup. Tetapi pada dasarnya, cacing hanya memakan sesuatu yang telah mati. Sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, mereka tidak akan memakan sesuatu yang tidak seharusnya
kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Oleh karenanya, pemberian bahan organik pada media tanam selain memperbaiki struktur tanah, dapat menjadikan makanan untuk hewan-hewan yang mendiami tanah. Salah satunya adalah cacing. Terkadang kita perlu memberi waktu cacing untuk menyelamatkan diri. Tinggalkan tumpukan beberapa waktu, sekitar 10 menit, lalu kembali lagi untuk mengumpulkan kotoran-kotoran mereka. Secara alami, cacing membenci cahaya dan pergerakan yang kita lakukan di permukaan. Insting mereka akan membuat mereka lari dan menyembunyikan diri jauh ke dalam tumpukan. Dibutuhkan kesabaran dalam proses ini. Setidaknya memakan waktu dari pagi sampai siang hari untuk saya mengumpulkannya tanpa menyakiti cacing atau mengangkutnya. Catatan tambahan, tidak 100% kotoran atau bekas cacing yang kita ambil bebas dari cacing atau telur-telurnya. Cacing yang berukuran terlalu kecil kemungkinan akan terambil, terlebih untuk telur-telur mereka yang tak kasat mata. Tetapi ini bukanlah masalah. Cacing adalah hewan tanah yang keberadaannya memberikan manfaat bagi tanah ataupun tanaman di atasnya. Selanjutnya, saya menggunakan kompos cacing sebagai pemupukan pertama saat pindah tanam. Tambahkan 1 atau 2 sendok kotoran cacing ke lubang yang akan digunakan untuk tempat menanam. Pemberian terbaik adalah yang langsung mengenai perakaran tanaman. Ada beberapa alasan mengapa kompos cacing merupakan pupuk organik yang sangat baik. Pertama, mikroba bermanfaat dalam kotoran cacing melindungi tanaman dari hama. Tanaman muda sangat rentan terhadap serangga penghisap getah, seperti kutu daun, kutu putih, dan tungau. Kedua, kotoran cacing meningkatkan kekebalan alami tanaman terhadap penyakit. Berikutnya, kotoran cacing meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Tanaman membutuhkan banyak kelembapan untuk menjadi besar dan kuat. Jadi akan sangat membantu jika zona akar dapat tetap lembab lebih lama. Keempat, nutrisi dalam kotoran cacing sudah dicerna terlebih dahulu, sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Yang kelima, kotoran cacing membantu menyeimbangkan pH tanah karena sepenuhnya netral. Mencampurkan cacing ke dalam tanah sangat baik untuk memberikan tanaman pasokan nutrisi yang stabil. Demikian pula menyiram tanaman dengan teh cacing atau pupuk organik cair berbahan kotoran cacing adalah cara yang luar biasa untuk memberikan tanaman dorongan untuk tumbuh subur. Informasi terkait cara membuat pupuk organik cair kotoran cacing akan dibahas pada episode berikutnya. Kompos cacing tidak hanya mengandung bahan-bahan yang baik, tetapi kebaikan ini juga mudah diserap oleh tanaman. Hal ini karena sistem pencernakan cacing
memecah nutrisi menjadi bentuk yang dapat langsung digunakan oleh tanaman. Kotoran cacing memberi tanaman banyak bantuan dari 3 nutrisi yang paling tanaman butuhkan. Unsur hara tersebut adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Disebut unsur hara makro karena tanaman membutuhkannya dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan unsur lainnya. Berapapun nilai NPK sebenarnya pada bekas cacing, faktanya cacing memberikan tanaman nutrisi dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkan untuk tumbuh subur. Lalu, mengapa 3 nutrisi ini penting bagi tumbuhan? Nitrogen atau disingkat N ditemukan di semua sel tumbuhan dan membantu tanaman tumbuh besar dan kuat. Nutrisi ini membuat tanaman tetap hijau dan fotosintesis tidak dapat terjadi tanpanya. Berikutnya fosfor. Fosfor membantu tanaman mendapatkan energi dari matahari, mempercepat perkembangan tanaman muda, menumbuhkan akar, biji, dan buah yang kuat, serta membantu beberapa tanaman melawan penyakit. Kalium membuat tanaman lebih tangguh, sehingga kecil kemungkinannya terserang penyakit. Nutrisi ini juga dapat membantu tanaman menumbuhkan biji-bijian dan buah yang lebih besar dan lebih baik. Dari sini kita dapat mengambil pemahaman bahwa pemberian kotoran cacing akan memberikan manfaat untuk setiap masa pertumbuhan tanaman. Demikian informasi terkait penggunaan kotoran cacing sebagai pupuk awal tanaman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.